Cara berpikir orang itu juga ada berubah. Bahagia. Di dunia kan yang dicari kebahagiaan. Dengan biaya negara dan rakyat Indonesia. Dan menurut saya pihak yang dirugikan. Seolah-olah saya ingin membayar itu, tapi kok tidak lunas-lunas, Bung. Mengapa saya tidak kembali ke Indonesia, Bung, ya? Karena itu rumit, Bung. Saya terpaksa tidak bisa kembali ke Indonesia selama 35 tahun. Dalam 35 tahun itu saya dibentuk, ya, menjadi manusia yang sifatnya universal, soalnya bisa menerima dari mana saja. Dan untuk bisa saya kembali ke Indonesia, kan saya punya keluarga, Bung, di sini. Saya tidak bisa saya tinggalkan keluarga saya itu. Kalau saya ke Indonesia, saya harus tanya pada mereka, apakah mereka juga mau hidup dengan saya. Saya tidak bisa tinggalkan begitu saja. Saya tidak boleh punya ego yang tinggi supaya mereka menurut saya. Pertama, jadi itu bahwa saya bertanggung jawab pada keluarga saya, supaya kalau mereka harus ke Indonesia karena mereka juga mau, tidak dengan paksaan. Pertama. Kedua, selama saya di sini, di climate yang lain, ya, dan keadaan yang lain, kebiasaan yang lain, ya, jangan lupa, Bung, bahwa kemudian cara berpikir orang itu juga ada berubah. Ya, berubah itu ada dua, ada yang berubah jadi baik, ada yang kurang baik toh. Tapi ada perubahan. Itu jadi nanti kalau saya di Indonesia, saya harus adaptasi lagi. Ya. Itu juga tidak mudah. Kemudian orang makin menua, Bung, ya. Di Indonesia itu kan bisa hidup kalau orangnya sehat dan banyak uang, Bung. Kalau tidak, sudah repot saja, kan. Ya. Lah, orang kalau di sana sudah tua seperti saya, sudah menjadi asing di negaranya sendiri, dan sebagainya, dan tidak punya dasar ekonomi yang kuat, bagaimana? Nanti cuma akan problem saja, akan bagian saja. Tidak bahagia. Di dunia kan yang dicari kebahagiaan. Saya tidak di negeri sendiri, di negeri kedua saya, tapi saya merasa bahagia karena saya punya dasar keluarga yang baik sekali. Saya berbahagia dengan keluarga saya, punya keluarga, anak cucu yang sehat, yang penting. Itu yang jadi dasar mengapa. Kalau orang itu nanti menghadap Tuhan, itu di mana saja itu tidak ada problem. Gitu. Yang penting menghadap khidmat, ya, gitu kan. Karena itulah satu, kita menghadap Tuhan itu sesuatu keadilan yang mutlak yang ada di dunia itu. Alhamdulillah ada keadilannya begitu. Misi saya itu, Bung, saya kan dulu mendapat keuntungan bahwa saya terpilih, dikirim ke luar negeri untuk belajar dengan biaya negara dan rakyat Indonesia. Saya belajar dengan uang rakyat Indonesia dan uang negara Indonesia. Yang dalam persetujuan kita dulu dengan pemerintah, bahwa setelah selesai, saya harus mengabdikan kepada negara Indonesia. Ada aturan tertentu, seberapa lama, bagaimana, dan sebagainya, ya. Tetapi karena gejolak politik itu, dan di mana kebetulan saya berada di suatu pihak, dan menurut saya pihak yang dirugikan, itu saya terpaksa saya tidak bisa melakukan kewajiban saya, bahwa semua pengetahuan yang saya dapatkan dengan biaya uang rakyat, uang negara itu, pengalaman hidup, kepandaian, ya, dan semua itu yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Karena kebetulan saya mempunyai 2 sekolah tinggi di sini, Bung, dengan 4 mata pelajaran. Satu universitas di Charles University
yang dengan mata pelajaran ilmu pendidikan untuk anak-anak dan ilmu jiwa untuk anak-anak. Karena saya pandang mengapa saya mengambil itu pelajaran itu karena diperlukan Indonesia. Karena saya ingat pada zaman Bung Karno itu dulu ingin melaksanakan suatu revolusi mental, Bung. Itu perlu itu. Pengetahuan ini perlu sekali. Apalagi mengenai anak-anak, Bung. Itu harus kita garap dari anak-anak pendidikannya dan sebagainya. Itu. Kemudian setelah saya tidak bisa pulang, karena politis itu, saya minta untuk sekolah lagi, juga di Charles University, dengan jurusan yang lain. 2 jurusan, yaitu mass media dan kultur politik. Nah, sekarang di kultur politik itu, di dalam kehidupan saya yang sekarang ini, dominasinya kuat. Ya. Nah, karena saya tidak bisa langsung imbalannya untuk menyumbangkan kepandaian saya, pengalaman saya itu terhadap rakyat Indonesia. Sampai sekarang, Bung, saya berusaha. Saya membantu KBRI di Praha itu untuk ikut melaksanakan mereka punya plan-plan mereka, acara-acara mereka, tugas-tugas mereka. Saya berusaha, diminta maupun tidak diminta, saya berusaha untuk membantu mereka. Dan kepada siapa saja, orang asing atau negara asing atau siapa saja yang bukan orang Indonesia, maupun juga orang Indonesia yang ingin mengenai Indonesia itu supaya mengharumkan namanya, memperkenalkan dan sebagainya, itu saya bantu. Contohnya waktu saya masih jadi student, saya itu merangkap, mengajar. Jadi begitu saya selesai, saya menjadi dosen di Charles University, bahasa Indonesia dan realia mengenai Indonesia. Nah, tapi tidak lama, artinya karena saya kemudian juga bekerja pada perusahaan pemerintah di Ceko ini, dan saya pernah 15 tahun menjadi buruh. Ya, karena saya ingin mengetahui bagaimana, kan negara ini dulu negara buruh, Bung. Ya. Jadi saya ingin mengalami bagaimana menjadi buruh. Ternyata saya senang di sana. Sampai 15 tahun saya di sana. Makanya sampai sekarang ini saya banyak berhubungan dengan apakah itu orang bukan orang Indonesia maupun orang Indonesia yang punya aspirasi mengenai Indonesia. Ya. Dan saya kira itu juga tugas pada semua orang Indonesia yang ada di luar negeri, Bung. Ya. Bukan saya saja, karena cara membayarnya gitu ya, Bung ya? Ya, seolah-olah saya ingin membayar itu, tapi kok tidak lunas-lunas, Bung. Gitu. Lunasnya nanti kalau saya sudah menghadap ilahi, mungkin baru lunas. Itu pun mungkin juga tidak lunas.